Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para muridin, jamaah Haji Qalbu rahimakumullah, Bapak Ibu, para kiai, para bunyai, saya mohon izin para guru-guru kita, mari kita melanjutkan ngaji kitab Nasha'ul Ibad. Bersyukur terlebih dulu pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan bab ke-9 dari kitab Nasha'ul Ibad, al-babu tusa'ih, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'al bima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tusa'i wa fi khamsun muwa'idha wahidatun khabarun wal baqi athar. Bab ke-9 ini terdiri dari 5 nasihat, yaitu hadis Rasulullah dan juga asar-asar atau pengalaman atau makalah yang diberikan oleh para guru-guru, para mutasawwifin dari min auliya. Al-maqalatul ula, makalah yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au khallahu ta'ala ila Musa ibnu Imran fit Taurati inna ummahatil khotoya salasun. Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran di dalam kitab Taurat, dinukil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa inna ummahatil khotoya salasun, induk segala kesalahan itu ada 3. Jadi kalau kita ada 3 itu berarti kita sumber kesalahan. Ummahatil khotoya, yang pertama al-kibr, takabur, yang kedua al-hasad, dan yang ketiga adalah al-khirs, yaitu rakus. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yaitu kibr. Qala alaihi wasallam al-kibru batar al-haq. Kesombongan itu adalah penyalahgunaan kebenaran. Wa khamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi kalau kita tidak mengakui kesalahan kebenaran orang lain di dalam satu diskusi dan kita merasa menang sendiri, fahuwal kibrun, maka orang seperti ini takabur. Karena takabur itu prinsipnya batarul haq, menyalahgunakan kebenaran. Benar tapi disalahkan, benar tapi tidak mengakui kesalahan, atau dirinya benar tapi disalahgunakan. Ada 2 ya, tidak menerima kebenaran orang lain, atau dirinya benar tapi disalahgunakan. Misalkan seorang penguasa, seorang pemerintah yang sewenang-wenang, itu adalah bator, penyalahgunaan. Ya, bahasa kerennya abuse of power, penyalahgunaan kewenangan.
Ini bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Ini kalau dalam konteks kehidupan sosial, politik, hukum seperti itu. Wa khamtun nas, dan dia meremehkan manusia. Artinya apa? Ayyiradul haq wa ihtiqarun nas, menolak kebenaran dan menghina manusia. Kamu tuh siapa? Tidak level saya. Oh, saya kalau datang di majelis itu, oh saya lebih pintar kok. Oh enggak itu sombong. Wa man nadhara ila nafsi bi'ainil ta'zim, dan dia melihat dirinya itu dalam pandangan yang orang besar. Ta'zim, orang yang luar biasa. Aku kan anaknya Pak Ek, saya kan sudah punya gelar ini. Saya kan sudah kiai, saya kan sudah ulama. Ngapain dengerin para penceramah yang baru belajar? Itu sombong. Tidak boleh. Jadi ungdur maqala wala taqdur man qala. Wa ila ghairi bi'aini istisghar, dan menyepelekan dalam memandang orang lain. Fahuwa minal mutakabbirin, yang seperti itu adalah dikatakan orang yang mutakabbirin, termasuk orang yang sombong. Ya, kita introspeksi, masihkah kita mempunyai sikap seperti itu? Wasani wal hasad, dan yang kedua adalah hasad. Hasad itu adalah tidak mau menerima putusan Allah yang diberikan pada orang lain. Loh, kok Pak itu, Ibu itu yang sukses terus, saya kok tidak dikasih? Itu hasad. Berarti dia tidak menerima putusan Allah. Tujuannya 3, menghentikan anugerah itu kepada orang itu, atau anugerahnya itu dipindahkan kepada orang lain. Yang ketiga, syukur-syukur untuk diri kita, itu hasad. Kira-kira banyak nggak orang yang masih hasad, tidak menerima temannya, saudaranya lebih beruntung, tapi dia hasad. Padahal hasad itu kama an-naru ta'kulul khotob, seperti halnya api memakan kayu bakar, maka amalnya akan gosong. Qala Muawiyah radhiyallahu an, Sayyidina Muawiyah berkata, laisa fi khisalis syarri a'dalu minal hasad, tidak ada suatu perilaku yang jelek menandingi hasad. Hasad itu lebih tinggi dari takabur. Awalnya riya, kemudian takabur, ya kemudian baru hasad. Diawali dengan ujub, biasanya seperti itu. Karena tidak boleh orang melebihi dari dirinya dalam hal apa saja, ilmu, pangkat, dunia, nggak boleh. Itu biasanya ke orang yang memiliki sifat seperti itu adalah hasad. Yaqtulul hasidu qabla ayyasila ilal maqsud. Orang yang dengki bisa membunuh sebelum sampai kepada ilal maksud. Orang yang tidak dengkinya. Jadi dengan dengki itu sebetulnya sudah membunuh karakter seseorang. Dengan dengki itu dia sudah membunuh kebenaran, keikhlasan atas anugerah, nafilah, tambahan, dan juga fadilah min rabbi untuk seseorang. Berarti dia sudah membunuh. Begitu orang hati hasadi, maka sesungguhnya dia sudah mulai membunuh. Ilal maksud, maksud bukan maksud pakai qaf, ya pakai kha, maksud. Itu namanya dengki. Yang ketiga, wal khirsun ala dunya, dan yang ketiga ummahatil khotoya adalah khirs, rakus terhadap dunia. Qala Malik ibnu Dinar rahimahullah, Syekh Malik ibnu Dinar, semoga Allah
mengasihi beliau. Beliau mengatakan, idza saqamal badan, apabila tubuh sakit, lam yan hak fihi ta'amun wala sarabun wala naumun wala rohatun. Kalau diri kita sedang sakit, maka makan, minum, tidur tidak ada nyaman. Itu dalam arti fisik. Kadzalikal qalbun, seperti halnya hati kita, idza ghalaba alaihi hubbud dunya, kalau diselimuti, digelayuti dengan hubbud dunya, lam tanfa'ul mau'idhah, maka tidak bermanfaat apapun nasihat seseorang. Pokoknya, ya ini kalau Jawa ya, tolong aku. Wong itu nabine nabi duit. Leng wong wedok itu nabine nabi jarit. Nah, itu orang Jawa ya, itu orang Tulungagung. Yang dicari kalau orang itu laki ya duit, uang. Lek wong wedok sing dicari jarit. Jarit itu kain panjang, macak. Nah, lek wong orang lunang itu lek laki sing digoleki duit, lek wong wedok sing digoleki orang yang suka macak, itu adalah khirsun minat dunia, alat dunia. Nah, ini adalah orang yang disebut khirsun. Dinasehati apa ae ora iso, ndak bisa, karena yang ada di dalam pandangannya adalah hanya dunia, hanya uang, hanya kedudukan. Nah, dengan demikian dari tiga itu, Bapak sekalian, fanasa'u minha sittatun fasirna tis'ah. Lalu dari tiga itu berkembang menjadi 6, jadilah 9 nanti. Induknya 9, 3 nanti bisa menjadi 9. Apa itu? Kalau kita mempunyai kesalahan-kesalahan yang tiga itu, al-ula min sitta sab'u wa naum wa rohah. Dari elaborasi dari tiga itu, maka yang dia tarik adalah ashab adalah inginnya kenyang, makan. Kalau sudah nafsu dunia itu, wan naum, dia tidur, warrohah, dan dia maunya nyaman. Jadi orang-orang seperti ini, orang yang hasad, orang yang sombong, orang yang rakus itu biasanya di zona nyaman, tidak mau diajak berjuang. Diajak berorganisasi juga nggak mau itu. Lah apa sih PMI segala, nggak ah. Lah apa sih berisnu segala, nggak ah. Karena memang maunya hidup nyaman, nggak mau care kepada orang lain, itu nggak mau. Berorganisasi itu nggak mau. Nah, ini adalah buah dari tiga tadi, ummahatil khotoya itu. Maunya hidup nyaman, tahu-tahu sakaya, kerja nggak mau, tahu-tahu apa ya, inginnya sukses tapi nggak mau berproses. Banyak loh gitu itu, nggak pernah berproses, tahu-tahu ingin jabat. Nah, gimana sih? Nah, kemudian yang keempat yaitu orang yang rohah itu biasanya jawalul masyakoh, nggak gelem masyakoh, nggak gelem susah, dan biasanya wahubbul amwal, dan mencintai harta. Itu yang keempat ya, berarti buahnya. Qala Sayyidina Abdullah Al-Haddad qatasirruhu, beliau Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa alaika bi ikhraji hubbid dinar wa dirham, hendaklah engkau mengeluarkan darimu dinar dan dirham, min qalbika, dari hati. Begitu orang cinta harta, ya di situ berarti bersemayam al-khirsut, rakus. Bi ikhraji hubbid dinari wa dirham min qalbika hatta yasironi indaka bi manzilatil hajari wal madar. Keluarkan orientasi harta, uang dan dinar, dirham di dalam hatimu
hingga jadilah kedua benda itu di sisimu seperti batu dan lumpur. Betul sakit ya Bapak Ibu sekalian ya, manusia sekarang seperti kita ya, masa uang ndak gelem rak digoleki dikai duit itu, dikasih kekayaan, harta karun, tanah berapa puluh hektar, masa nggak gelem ya? Gelem. Tapi kalau orientasinya itu berarti dia rakus. Tapi prosesnya harus dijalani. Jadi melihat harta itu sebaiknya seperti melihat batu dan lumpur. Itu menurut Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad. Nah, buah yang kelima dari 3 induk tadi apa? Wa hubbus sana'i wal mahmadati, menyukai pujian dan menyukai sanjungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, wis sak mestine wong itu, manusia itu seneng dipuji pasti. Seneng disanjung iya. Tapi harus ada batasnya. Orang mencintai dan dicintai kadang-kadang karena sanjungan. Waduh, Mbak cantiknya, Mbak, hidungnya, bibirnya. Waduh, itu sudah orang perempuan dikituin juga langsung klepek-klepek. Sebaliknya, orang laki, waduh handsome, wibawa, ngayomi. Waduh, orang laki disanjung seperti itu, kita seperti pahlawan. Waduh, itu sudah lupa. Nah, itu wajar. Tapi jangan terlalu ingin pujian oleh manusia, secukupnya saja. Memang manusia itu senang yang indah kok, tapi sewajarnya. Wa alaika bi ikhraji hubbul manzilati indan nas, semestinya lah engkau mengeluarkan hatimu dari kedudukan di sisi manusia, min qalbika, hingga di dalam hatimu itu ya, hatta yastawi indaka madhuhum wa dhammuhum, hingga bagimu sama saja pujian dan cacian mereka. Jadi kalau orang sudah mahabbah illallah, dipuji tidak lupa diri, dicaci tidak rendah diri, tak ngoros, bahasa Jembernya itu tak ngoros, orang ngurus lah. Mau muji ya tak sakarepmu, nyaci ya wis gak apa. Nggak ngaruh blas, nggak ngefek. Ini kalau bahasa modernnya anak sekarang nggak ngefek itu. Nah, jadi orang kalau sudah mahabbatullah itu dipuji manusia tidak menjadikan dirinya lupa diri, dicaci juga tidak menjadikan dirinya rendah diri, tetapi tetap rendah hati. Kalau rendah diri jangan. Nah, yang keenam Bapak Ibu sekalian, wa hubbur riyasah, menyukai jabatan. Ini buah ya, buah dari 3 tadi, salah satunya adalah yang keenamnya itu wa hubbur riyasah, menyukai jabatan. Wa alaika bi ikhraji hubbul jah indan nas, maka semestinya lah engkau mengeluarkan hatimu cinta pangkat di sisi manusia. Golek pangkat ini Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan di sisi manusia. Min qalbika hatta yastawi indaka, jadi hingga di dalam hati kita itu menganggap sama saja di sisi kita manusia itu. Ndelok wong sugih ya biasa, ndelok wong sing kurang mampu ya kita terenyuh, gitu aja, nggak usah silo karena jabatan. Iqbaluhum alaika wa idbaruhum anka, mereka menghadapmu atau mereka membelakangimu, podohai. Ada yang di depan kita nggak ngaruh, ada di belakang kita kemudian kita sombong, enggak. Jadi kita biasa saja melihat orang, karena pujian itu hanya di sisi Allah. Fa inna hubbal jahi wa adarru ala sahibi, karena sesungguhnya cinta pangkat itu
berbahaya bagi sahibi, bagi pelakunya. Apa itu? Min hubbil mal, yaitu akan pasti cinta harta. Wa kilahuma dallani 'ala rahbati fid dunya, dan kedua orang itu menunjukkan atas berarti menyukai dunia. Jadi demikian Bapak sekalian ya. Wa uslul, ini makalah, ini moto bagus ini. Wa aslul hubbil jahi hubbut ta'dzim. Dasar cinta pangkat adalah cinta keagungan. Fal ghadamatu min sifatillah ta'ala, keagungan itu padahal termasuk hanya punyanya sifat Allah. Jadi kalau orang cinta pangkat berarti cinta pujian, cinta keagungan ya. Amma hubbul mal, adapun cinta dunia, fa asluhu hubbul mutamatti'u bisahwat, itu sebagai dasar untuk menyukai bersenang-senang nafsu. Ini moto yang kedua, yaitu hubbul mal fasluhu hubbul mutamattu'i bisahwat. Orang kalau cinta dunia pasti terpengaruh mengutamakan syahwatnya. Wadzalika min sifatil bahaim, dan itulah sifat-sifat dari bahaim, dari binatang. Itu Bapak Ibu yang kami hormati ya. Yang kedua, wal maqalatu saniyah, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau berkata, al-ibadatu thalathun asnaf likulli sinfati thalathu alamat yukrafu biha. Hamba itu ada 3 golongan, untuk setiap golongan mempunyai 3 yang mereka dapat dikenalnya dengan aibitil kal alamat, dengan 3 ciri-ciri. Jadi melihat hamba dalam beribadah kita ada 3. Monggo kita petani, kita introspeksi, kita masuk yang mana. Ini kok ada bahasa petani itu apa ya? Petan rambut apa? Ini jadi bahasa Jawa ini. Petani itu dielaborasi, kita introspeksi. Apa itu? Yang pertama adalah sinfun ya'budunallah ala sabilil khauf min adzabillahi ta'ala. Yang pertama, orang yang beribadah karena adanya takut dari siksaan Allah. Jadi kalau jenengan ibadah wedi neraka, wedi siksaan Allah, takut malaikat munkar nakir, kira-kira masuk di sini. Yang kedua, wasinfu ya'budunallah ala sabilir raja li rahmatillah ta'ala, orang yang beribadah karena mengharapkan ujroh, mengharap rahmat Allah, ujroh balasan Allah, maka kita masuk di sini. Saya beribadah moga-moga masuk surga. Nah, ini kayak pegawai itu loh Bu, setiap tanggal 1 mengharapkan gaji. Saya ibadah mengharapkan pahala. Nah, yang kedua ini. Yang ketiga, wasinfu ya'budullah ala sabilil hubbi, orang yang beribadah kepada Allah karena mahabbah, cinta kepada Allah. Fillahi, dalam Allah, lillahi, minallahi, illallahi. Jadi semua Allah, karena mencintai Allah, itu dasar kita beribadah. Hatta yashirullah haqaba ilhim mimma siwah, sehingga Allah menjadi yang paling dicintai dan tidak ada sesuatu kecuali Allah. Nah, semuanya baik. Ini karena orang mau beribadah. Yang paling baik yang ketiga. Ini yang dilakukan oleh Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, kalau saya beribadah karena takut neraka, datangkanlah, masukkan saya dalam neraka. Kata Rabi'atul Adawiyah.
Ya Allah, kalau saya beribadah karena surgamu, jauhkan saya dari surgamu. Tapi ya Allah, aku beribadah tiada lain karena aku mencintai. Yazid Al-Bustami dengan al-ittihadiyahnya, menyatu dirinya, wusul ilallahnya itu juga mengatakan seperti itu. Nah, insya Allah orang-orang yang mutasawwifin, orang yang tasawuf sedang menuju seperti ini. Kalau kita diminta sholat malam, ya karena ada perintah sholat malam, bukan sholat malam biar ini biar itu. Kita puasa, lakukan puasa karena Allah memerintahkan puasa, bukan ada embel-embelnya minta ujroh, balasan, juga takut atas azab Allah, bukan itu. Nah, ini yang kita cari Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian, coba kita mencintai istri mencintai kita. Maka orang yang mencintai tidak ada satupun kekurangan. Kekurangan itu dipendam. Semuanya menjadi indah kalau mencintai. Itu Bapak sekalian ya. Jadi coba kalau kita dengan istri, kekurangannya yang kita buka terus, ya itu berarti nggak mencintai. Orang kalau mencintai langsung menurunkan egonya, kemudian mencari kebersamaannya, kesamaannya. Itu cara untuk mencintai yang sesungguhnya. Itu adalah hakul mahabbah, mencintai yang sesungguhnya. Bal hatta la yakuna lahum ma'jubun illallah ta'ala, bahkan hingga tidak ada bagi mereka hal yang dicintai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, wa sababu wujudil hubbi min jihatil mahbub, sebab terwujudnya kecintaan dari segi yang dicintai, imma wujubun kamalin fihi, terkadang ada kesempurnaan pada zatnya, ya, au husulin nawali minhu, atau keberhasilan memperoleh pemberian dari yang dicintainya. Coba Bapak sekalian, ini bapak-bapak ini, khususnya saya juga. Ya ini saya nggak usah sebut lah, ini kan ada orang-orang yang saya hormati, Kiai Maskur, ya Muhammad, Mas Faisal, Mas Zainal Ilmi, ya Mas Bahrudin. Dimasakkan sego lodeh, jangan lodeh tok karo tempe sing nyuguhno bojo. Enak mana dengan nasi rawon tapi yang nyuguhkan adalah pembantu? Nah, jujur. Ya istri dong, karena itu adalah substansi cinta di situ. Walaupun sego sambal karo kerupuk, tapi yang memberikan, yang membuat, yang nyambelkan istri, wah, itu ngalahkan makanan berjuta-juta kalau di makanan Jepang itu. Japanese restoran kalah. Karena apa? Di situ disebut adalah husuli nawali minhu, karena kita memperoleh keberhasilan atas, kalau di sini zat yang dicintai, kalau ini adalah manusia, substansi yang kita cintai adalah istri kita. Nanti bapak-bapak habis ini pulang langsung minta, Bu, sambal nodok, biar puas kan ya. Enak sambalnya istri itu enak gitu. Tapi kalau yang ladani yang wong liya kan kurang enak. Itu namanya cinta. Fa in kunta mimman yuhibbu li ajil jamal, maka siapa engkau termasuk orang yang mencintai karena tujuan zat yang maha indah, ya, ini Allah. Kalau kita mencintai istri karena substansi kecantikan hati istri kita, kalau itu manusia, fa walillahi wahdah, maka kecintaan itu hanya Allah semata. Kalau kita orang suami istri, yang kita cintai ya suami istri, bukan yang lain. Kalau orang lain tidak bahaya tak, itu kan gitu.
Ya, wa ma yaluju ala maujudati min maknal kamali, sedangkan apa yang nampak pada yang maujud berupa makna kesempurnaan, wa ma yabtu alaiha min raunikin jamal, dan apa yang terlihat pada berupa kemerlapan keindahan. Gitu Bapak sekalian. Ndelok wong wedok itu memang kita senang, cantik. Begitu juga perempuan melihat orang laki ganteng, senang. Tapi yang harus kita senangi ya istri kita, ya suami kita. Jadi gitu. Itu adalah mirronikin jamal, yaitu gemerlapnya keindahan istri dan suami kita. Fa huwa ta'ala al-mukammil laha wal muhammil, maka dialah Allah yang menyempurnakan, yang menanggungkan baginya, li'annahul mujidul laha, yang menciptakan sesuatu yang maujud di dalam diri kita, Bapak sekalian, ya. Maka yang terakhir, dengan demikian kita mencinta itu karena substansi. Jangan mencintai karena label. Kita melihat orang jangan karena pangkat kedudukan, tetapi adalah betul-betul karena substansi, keindahan, akhlak, inner beauty dari seseorang, khususnya istri atau suami kita. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk sesi pertama. Semoga Allah meridhoi. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai keluarga kita, mencintai ilmu, mencintai guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Alfu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.